di bidang padat karya. Kita sudah menerbitkan Permen nomor 5 tahun 2023. Nah, permen ini kontroversi tadinya, tapi memang permen ini dibuat sebagai suatu antisipasi terhadap ekspor atau perusahaan yang mengekspor dari bidang padat karya. Nah, ini hanya kita perlukan waktu 6 bulan bisa ditinjau kembali dan bisa diperiksa atau diulang kajiannya, sehingga banyak juga beberapa serikat pekerja dan buruh melakukan demonstrasi ke kementerian, tapi kita sikapi bahwa ini merupakan suatu hal yang wajar, tapi kami juga akan mengevaluasi kalau memang permen ini tidak baik untuk khususnya untuk para buruh. Tapi kita menjaga permen ini keluar untuk menjaga para pengusaha dan buruh yang ada. Ini artinya memang sudah diskusi dengan pelaku usaha bahwa yang namanya PHK pilihan terakhir begitu. Sebelum saya ke Bu Mira, saya ke Pak Anton dulu. Satu poin bahwa tadi Pak Menteri mengatakan faktor terjadinya PHK karena lesunya permintaan ekspor. Apakah memang benar itu saja atau sebenarnya memang itu strategi bisnis dari pengusaha untuk melakukan efisiensi, Pak Anton? Mbak Sister, saya kira masalah ini kan kita sudah bicarakan dari tahun lalu. Tahun lalu sudah mengantisipasi dan kebetulan kita bertiga, Pak Wamen, Ibu Mira dan sama saya. Jadi bukan strategi karena perusahaan itu ingin mem-PHK-kan dan lain-lain, tapi memang yang real itu order menurun. Nah, saya lebih cenderung gini lah, kita jangan reaktif, tetapi preventif. Yang harus dilakukan bahwa dunia khususnya di garment dan sepatu dan lain-lain itu walaupun mengecil tapi masih ada order. Nah, oleh karena itu yang diharapkan pemerintah dan bersama pelaku bisnis melakukan tindakan proaktif mendatangi buyers agar supaya buyers itu memaintain order yang bisa memenuhi paling tidak yang minimal kita bisa mempertahankan karyawan. Yang selama ini apakah dirasakan regulator sudah lakukan hal itu? Nah, jadi begini, sebenarnya sekali lagi jangan kalau ada masalah PHK atau katakan seperti kasus ini hanya seakan-akan tanggung jawab Kemenaker. Tapi ini kan suatu tim artinya ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan yang harus juga ikut terlibat karena buyers itu lebih banyak cenderung kepada Kementerian Perdagangan. Karena ini ekspor import. Perindustrian tanggung jawab terhadap industri. Nah, oleh karena itu saya kasih contoh pada waktu zaman jaya-jayanya saja Pak Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri Malaysia, yang namanya Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri dari Malaysia itu yang dijuluki singa betina Ibu Rafidah Aziz. Setiap tahun itu ke Jepang hanya untuk supaya memaintain relation. Dan itu yang tidak dilakukan oleh regulator Anda lihat sekarang. Nah, ini yang saya kira kurang. Bukan dilakukan tapi kurang. Apalagi mendekati pemilu ini kan semua pada sibuk. Nah, tetapi ya bagaimana ini kan harus berjalan terus sebab jangan lupa bukan hanya Indonesia yang menginginkan order itu turun. Yang mempertahankan itu seperti katakanlah Vietnam, termasuk di China sendiri, dan muncul negara-negara baru. India, Bangladesh, Kamboja, dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak ramah terhadap para buyers, ya kita jadi susah juga. Sebenarnya sebelum kita mencari market yang baru, market yang ada yang harus kita pertahankan dulu, yang ada lah ini.